nggak apa-apa yang penting bisa kerja. Jangan. Nah ini kan permasalahan anak-anak sekolah di LPG itu kalau gagal itu nyerah. Itu menurut saya apa ya? Itu adalah sebuah proses. Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Dialing Dreams, tempat kita ngobrol langsung dengan orang biasa yang punya cerita luar biasa melalui telepon genggam. Ya, jadi pernah nggak sih kamu ngerasa mager, stuck, atau ragu buat mulai sesuatu yang baru? Dan kadang yang kita butuhin cuma satu cerita nyata, satu kisah yang bikin kita sadar bahwa mimpi itu bukan cuman buat orang yang spesial, tapi buat siapa aja yang berani untuk memulainya. Ya, jadi hari ini kita bakal telepon lagi seseorang yang udah berani keluar dari zona nyaman dan memilih untuk bekerja di Jepang. Yuk, kita dengar bareng-bareng gimana perjuangan dia dari kehidupan sehari-hari di Indonesia sampai bisa hidup dan kerja di negeri Sakura. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Wahyudin. Halo Mas Wahyudin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Wahyudin. Mas Wahyudin sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget ya udah nyempetin waktu untuk angkat telepon dari saya dan mau berbagi cerita yang akan kita dengar bersama. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu supaya semua tahu sedikit tentang latar belakang atau pengalaman kamu. Dipersilakan kepada Mas Yudin. Siap. Nama saya Wahyudin, saya asal dari Indramayu, dan dulu saya bekerja sebagai guru ngaji dan sebagai guru masih honor ya. Ya. Dan sekarang memutuskan untuk bekerja di Jepang. Itu aja. Terima kasih Mas Wahyudin ya. Jadi di sini saya nggak akan banyak memberikan pertanyaan, cuman ada 7 pertanyaan saja. Dan dari jawaban-jawaban itu semoga bisa menjadi sumber informasi bagi orang-orang yang ingin ke Jepang dan sekaligus jadi bahan pertimbangan atau referensi bagi semua orang yang ingin kerja ke Jepang. Ya, langsung saja ya Mas Wahyudin ke poin pertama, yaitu boleh cerita nggak sih kenapa Mas Wahyudin pilih Jepang sebagai tempat kerja? Apa yang bikin kamu tertarik? Oke. Awalnya ya, saya tuh dari SMA kelas 2 ya, emang suka Jepang. Satu ya, sebenarnya banyak alasan yang membuat saya suka Jepang ya. Satu, karena saya suka gambar. Ya. Lihat huruf kanji itu kan keren ya. Kayak saya ketika lihat film Naruto, ada tulisan kanji pada salah satu karakter Naruto itu yang namanya Gaara itu. Oh iya yang ada di kepalanya ya. Nah itu kan, jadi satu dari hurufnya saja saya sudah seneng gitu loh. Saya suka gambar juga. Nah selain itu di Indonesia kan banyak sekali kan, maksudnya perusahaan-perusahaan Jepang yang berdiri seperti Honda, Toyota, Daihatsu itu kan ya. Iya. Nah, saya berpikir kalau saya kerja ke Jepang, pasti pulang bisa masuk ke salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia gitu kan. Iya. Itu pikiran saya. Jadi apakah saya harus ke Jepang kali ya? Jadi saya memutuskan diri untuk pergi ke Jepang gitu loh. Itu salah satu alasan ya. Kedua, di Indonesia itu kan kayak pabrik-pabrik Jepang itu kan kesejahteraannya itu kan terjamin ya. Oh iya. Ya kan? Iya. Kayak tunjangan malam, terus kayak tunjangan transportasi, terus pokoknya mah pabrik-pabrik yang Jepang yang ada di Indonesia itu makmur.
kebanyakan. Iya, Ya. mayoritasnya memang seperti itu ya. Seperti itu kan. Mungkin kalau di Jepang lebih makmur lagi kali ya gitu kan. Jadi banyak sih alasannya, tapi salah satunya itu gitu loh. Oh, jadi kesimpulannya adalah memang sudah ada dasar dari SMA ya. Ada niat ingin ke Jepang. Yang kedua karena faktor ada beberapa perusahaan Jepang yang berdiri di Indonesia, dan seenggaknya kalau kita pernah ke Jepang kayaknya ada kemungkinan besar bisa lebih punya jenjang ke depan di perusahaan tersebut kali ya. Nah itu, mungkin yang berpikir seperti itu bukan hanya saya seorang ya, mungkin ada beberapa orang juga yang berpikir seperti itu. Iya. Wah, keren banget ini. Jadi niatnya memang dari awal emang kuat banget lah ya. Seperti itu. Wah, keren. Oke. Lanjut ya kita ke poin 2, yaitu bisa cerita nggak sih prosesnya dari awal daftar sampai berangkat ke Jepang itu ada tantangan khusus nggak? Emang dari awal proses saya ke Jepang itu ya, salah satu tantangan awalnya itu kita harus bisa memilih sekolah yang benar-benar terbukti gitu loh. Maksudnya kan banyak kan sekarang kayak sekolah-sekolah hanya sekolah mengajar bahasa Jepang, tapi berangkat atau tidaknya Kita tidak tahu kita gitu ya. nggak tahu. Banyak sekali penipuan yang seperti itu kan. Berkedok Makanya sekolah kita ya. Makanya kita harus sedikit dulu dari awal, ini tuh bener apa enggak gitu loh sebelum masuk sekolah kan. Itu bagi orang-orang yang pergi ke Jepang, sebelum masuk ke sekolah harus diteliti terlebih dahulu. Itu satu. Nah, tantangan kedua itu kan dulu saya nggak punya motor ya. Dari jarak rumah saya ke sekolah itu kan lumayan lah ya. Maksudnya kalau naik sepeda itu 30 menit. Nah itu tantangan juga kalau hujan, kalau apa. Nah saya berangkat pakai sepeda. Cuman karena mimpi saya ingin kerja di Jepang, itu bukan jadi sebuah masalah. Karena permasalahan itu biasanya lahir pada diri sendiri. Tapi kalau permasalahan itu kita anggap ini mah bukan masalah. Yang bermasalah, kalau masalah itu datangnya kalau saya nggak bisa pergi ke Jepang, itu masalah. Oh iya. Berarti Jadi, terlalu pesimis lah ya. Jadi keinginan yang kuat itu membuat masalah-masalah kecil itu bukan sebuah masalah. Oh, jadi karena keinginan yang kuat tersebut, jadi tantangan apapun jadi di mata kamu bukan sebuah tantangan lah ya. Bukan tantangan. Itu adalah sebuah maksudnya kalau orang mau sukses ya harus begitu. Maksudnya kalau nggak mau susahnya, pengennya senangnya aja, itu bukan aneh. Iya. Aneh kan? Keren. Ternyata berarti perjuangannya memang nggak gampang ya. Nggak gampang. Apalagi kan ketika dapet job segala macam kan butuh uang juga. Wah, uangnya kan lumayan ya, maksudnya. Dari situ bisa atau enggak, saya nggak mikir bahwasanya ketika saya dapat job uangnya dari saya penting sekolah dulu. Berarti sekolah udah dulu, bener-bener dulu, niat, berarti udah niat lah ya. Iya, bisa atau nggak bisa jalanin aja dulu. Kayak semuanya saya sekolah, ternyata dalam jangka waktu 1,5 bulan saya dapat job. Nah kaget dong, aduh gimana ya, ada rasa senang, ada rasa khawatir. Senangnya itu karena saya dapat job. Nah, kedua, khawatirnya itu saya bisa bayar atau enggak, kan gitu kan. Nah, akhirnya udahlah. Saya pikirnya kalau nggak bisa bayar saya mundur, kalau bisa bayar ya emang itu rezeki kan. Karena setiap seseorang itu punya rezekinya masing-masing kan, udah diatur. Kalau memang saya bisa pergi ke Jepang, ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk pergi ke Jepang. Tapi kalau memang nggak ada uang, berarti Tuhan tidak mengizinkan saya untuk pergi ke Jepang. Mungkin rencana Tuhan itu maksudnya rencana Tuhan sangat itu tidak bisa dibayangkan. Baik buruknya kita nggak tahu kan. Iya. Kalau kita bisa pergi ke Jepang, mungkin ini rencana Tuhan yang baik untuk saya kan gitu. Kalau nggak pergi ke Jepang pun, mungkin Tuhan tidak memberangkatkan saya ke Jepang. Mungkin ini adalah yang terbaik buat saya gitu aja. Jadi nggak pikir pusing. Yang penting saya ada usaha untuk meningkatkan perekonomian saya. Masalah itu tercapai atau tidak, itu adalah kehendak Tuhan. Kita itu hanya hasil berusaha aja.
Seperti itu. Naruhodo, berarti emang perjuangannya nggak gampang dan saya sangat respect. Berarti Nggak gampang. inti poinnya itu tantangannya adalah satu, mencari LPK atau sebuah lembaga pengiriman yang benar-benar diawasi lah ya, yang sah. Iya, Yang betul, kedua, betul. harus ada niat dan benar-benar sungguh-sungguh. Mau hujan, mau apa, mau nggak ada. Pokoknya kalau udah niat, harus jalan. Dan yang Ya, ketiga, itu berarti masalah biaya. Walaupun kita nggak punya biaya, kalau kita ada niat, pasti nanti ada jalan. Seperti itu ya. ah, Wah, hmm, luar biasa. Ini betul. perjuangan Tapi yang nggak gampang menurut satu saya. lagi. Biasanya orang yang sekolah di LPK itu kan job itu ada yang cepat, ada yang lambat kan. Iya. Nah, ini kan permasalahan anak-anak sekolah di LPK itu kalau gagal itu nyerah. Itu menurut saya apa ya? Itu adalah sebuah proses, nggak gampang gitu loh. Iya, setuju itu saya. harus kita hadapi. Kalau memang nggak lulus, ya coba lagi, Ya. coba lagi. Jadi nggak ada yang rugi. Kita nggak lulus hari ini, berarti kita kembali lagi untuk belajar gitu kan. Kalau kita belajar, Nihongo kita semakin tinggi kan, bahasa Jepang kita semakin naik. Jadi nggak ada yang rugi. Iya, benar. Kita dapat job awal, alhamdulillah Iya. nggak dapat job awal. Kita masih belajar gitu. Iya. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu ya nggak ada ruginya lah, nggak ada ruginya. Berarti memang perjuangan Mas Wahyudin ini sangat nggak gampang dan keren sekali. Luar biasa. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Ya, waktu pertama kali sampai di Jepang, apa yang paling beda dari bayangan kamu sebelum datang ke Jepang? Atau kultur shock yang bikin kamu kaget gitu? Saya itu yang bikin saya kaget itu pembagian sampah sih. Pembagian itu, wah gimana ini ya? Cara bedain sampah ini banyak banget. Banyak banget. Jadi jenisnya itu banyak. Mungkin ya ada juga orang Jepang yang masih belum bisa membedakan ini sampah ini bukan sih, ini sampah. Ada loh. Setuju, saya setuju. Memang ada. Banyak. Terus yang bikin saya suka dari Jepang itu adalah kultur shock. Saya kan orang introvert ya. Bagi orang introvert mungkin sangat suka dengan ketenangan gitu ya. Di Jepang itu tenang banget. Tenang. Terus kayak tata tertib, selalu mentaati ketertiban gitu loh. Itu yang saya respect banget ya. Kita berdiri di jalan raya sebelum kita mau menyeberang ya. Kalau di kota ya, kalau di Tokyo atau di Kanagawa segala macam. Kita cuma berdiri aja. Itu mobil pada berhenti. Gitu itu berarti memang hal yang paling bikin kamu shock banget lah ya di Jepang. Langsung berhenti gitu loh. Wow. Ya memang itu ya, saya juga waktu pertama kali datang di sini emang ya kaget. Emang the best sih. Mereka memang bener-bener disiplin dan tahu aturan gitu. Ya memang dari lahirnya mereka tahu akan kolektif kemasyarakatannya gimana gitu. Tapi memang keren sih. The best. Begitu. Suge. Oke, kita lanjut ke poin 4 ya, Mas Wahyudin. Oke. Siap. Kalau hal yang paling menarik selama di Jepang, itu apa sih menurut Mas Wahyudin ini? Ini kalau ditanya seperti ini ya, saya pertama kali ke Jepang itu diantar sama senpai. Senpai itu apa ya? Kakak kelas lah ya. Senior lah ya. Senior diantar sama, mau nggak ke Second Street. Second Street itu kan tempat barang-barang branded yang second tapi masih oke gitu. Harganya murah-murah gitu. Saya baru pertama kali ke Jepang itu dikasih uang saku sama perusahaan itu, saya pegang 6 mang. Sebenarnya mah 9 mang. 9 mang, cuman yang 3 mangnya, yang 3 jutanya itu saya buat makan 1 bulan. Yang 6 jutanya itu saya pegang buat uang saku. Tapi ketika diajak sama senior ke Second Street, anjir, saya tertarik. Maksudnya sering banget ke Second Street sampai uang saya itu hampir habis loh.
Soalnya Berarti apa? Barang-barangnya itu ketagihan lah ya. oke tapi murah-murah. Gitu loh. Ya ya Sampai ya. sekarang. Malah jadi kayak hobi ya jadinya ya ke Second Eh, Street. jadi kayak Second Street itu kayak apa? Menghibur diri lah ya. Kalau lagi suntuk ke Second Street gitu kan, Ya cari-cari ya ya. barang. Itu Jadi jadi memang kalau orang lain hiburannya itu jalan-jalan segala macam, saya beda. Saya ke Second Street. wow, luar biasa. Berarti memang itu dari persepsi Mas Wahyudin adalah sesuatu yang Mas Wahyudin suka adalah ke Second Street ya. Luar Ya, biasa. siap. Oke, kita lanjut ke poin 5 ya. Jadi di Jepang itu pasti semuanya tidak berjalan mulus ya. Apa sih pengalaman terberat atau paling menantang selama di Jepang? Nah, permasalahan paling berat di Jepang itu satu, Hmm. bahasa. Hmm. Kamu kalau bisa bahasa Jepang, kemanapun enak, oke lah. Maksudnya mau ke apa ya, supermarket kayak mau ke balai desa, apa kalau ada masalah, kalau bahasa Jepangnya oke, semuanya nggak ada masalah gitu loh. Tapi Teratasi lah ya. kalau bahasanya itu kan banyak orang sebelum berangkat ke Jepang nggak apa-apa yang penting bisa kerja, jangan. Hmm. Nggak apa-apa yang penting bisa kerja, masalah bahasa mah nanti juga sambil belajar. Jangan seperti itu pemikirannya. Seharusnya selama di Indonesia belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya nanti di Jepang itu ya nggak kaku-kaku banget. Nggak Gitu. terlalu. Kalau kamu nggak bisa bahasa Jepang itu pasti di Jepangnya ya sedikit susah lah ya, bukan sedikit lah ya, berat lah. Pasti berarti banyak mengalami kesusahan lah ya. Mulai dari kerjaan yang mungkin disuruhnya nggak ngerti lah atau Nah itu. banyak lah ya. Berarti memang Nah, dari jadi segi bahasa itu adalah pengalaman terberat ya. Apa ada jadi lagi? jangan menyalahkan perusahaan kalau marah-marah segala macam. Jangankan di Jepang, kalau di Indonesia kita disuruh semuanya, saya ikut sama seseorang kerja kan, disuruh seseorang suruh ini malah ini, pasti orang Indonesia juga marah kan. Ya, Apalagi ini di negara orang, ya sebisa mungkin ya kita harus bisa beradaptasi, maksudnya harus bisa belajar bahasa Jepang dengan Iya, baik benar. gitu loh. Memang kayak pepatah gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita Iya, hidup ya di situ kita harus menyesuaikan keadaan. Berarti Iya memang dong. hal tersebut yang bikin Mas Wahyudin paling berat ya. Apa ada lagi selain Iya. bahasa? Selain bahasa apa ya? Sekat atau Mungkin. kehidupan atau apa gitu? Ya, mungkin saya kan dari kontrakan ke tempat perusahaan itu kan naik sepeda kan 25 menit. Kalau jalannya lurus itu enak. Saya jalannya naik itu sih. Saya jalannya naik. Jadi kalau naik sepeda jalannya naik itu kan berat ya. Nanjak Oleh ya. karena itu ya nanjak gitu kan. Jadi karena itu saya ambil SIM Jepang yang 50 cc. Akhirnya saya beli motor yang second supaya satu mempermudah saya untuk berangkat bekerja. Ketika kerja kan kita capek, pulang-pulang pengen nyantai kan. Nggak mungkin dong capek-capek saya pulang naik sepeda naik Hotel lagi ya. kan. Wah iya. Nah jadi ya saya beli sepeda yang 50 cc gitu loh. Jadi ya mending lah. Wah mantap ini. Pengalaman yang sangat mantap ini. Oke, kita lanjut ke poin 6. Nah, kalau sekarang dilihat ya, selama Mas Wahyudin ini di Jepang, pelajaran paling besar yang pernah kamu dapat dari pengalaman sampai sekarang itu apa sih? Disiplinnya sih. Lebih ke disiplinnya ya. Maksudnya kayak respectnya orang Jepang gitu loh. Jadi kita perlu belajar dari orang Jepang itu ya respectnya itu. Jadi respect lah, orang Jepang itu respect. Terus disiplin kayak orang Jepang itu disiplin kayak hal sekecil pun, sampah kecil pun diambil gitu. Mungkin banyak sekali orang yang pulang dari Jepang kayak menyeberang zebra cross asal nyebrang aja gitu kan. Padahal di Indonesia sama Jepang kan berbeda kan. Iya. Jangan dulu saya waktu pulang dari Jepang itu di bandara itu kan ada zebra cross kecil. Saya main nyabrang aja. Ternyata ada mobil kan. Langsung jalan aja kan, kaget. Ternyata ini bukan Jepang, ini Indonesia. Oh ya, jadi masih hawanya masih terbawa
Hawaii Nah, Jepang ya, yang biasanya Jepang kalau di heeh. zebra cross udah ini tiba-tiba mobil langsung berhenti, sedangkan kalau di kita Iya, kan mobil kita mau jalan, mobil tetap jalan. tetap jalan ya. Kalau di Indonesia itu dulu-duluan lah gitu loh. Ah, ya ya ya. Terus apa ya, kayak disiplinnya itu kayak sampah apa segala macam itu sangat bagus sekali ya, maksud Jepang itu sangat disiplin ke sampah sih. Bagus, saling kalau ya itulah itu sih. Berarti memang kalau dari segi pengalamannya kamu dapat yang paling berharga itu bentuk disiplin mereka yang selama ini mereka Hmm, terapkan ya sampai waktu sekarang. juga kan, waktu itu Oh iya, sangat berharga waktu. sekali bagi orang Jepang. Kalau kamu punya janji semuanya jam sekian, ya harus datang jam segitu. Maksudnya harus datang sebelum jam segitulah. Itu pernah Hmm. teman saya itu janji sama orang Jepang, Hmm. jam sekian harus datang. Ternyata teman saya yang ini loh ya, yang mau pindah ke perusahaan, dia janjian sama bosnya gitu loh. Hmm. Udah kita rundingan, kenapa kamu mau pindah? Janjian di salah satu tempat. Hmm. Janjinya itu jam sekian datang, tapi nggak datang. Diomelin di sana. Ini tuh bukan Indonesia, ini tuh Jepang. Kalau harus janji jam segini harus datang gitu loh. Ya memang Makanya apa namanya, orang-orang sini tuh kalau sama waktu memang bener-bener sangat menghargai sih. iya, betul sekali. Wah, keren, 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 keren. Itu pengalaman yang sangat wow lah, sangat the best. Oke, sekarang yang terakhir ya Mas Wahyudin. Pesan kamu nih buat teman-teman yang masih ragu, yang masih mager buat memulai sesuatu untuk masa depannya dia sendiri, untuk apa ya, untuk jenjang kedepannya dia sendiri gitu, biar dia nggak mager lagi. Misalkan dia ingin menuju A, ya dia harus ngapain. Misalkan dia harus menuju B, dia harus ngapain. Menurut kamu pesan-pesan apa yang akan kamu sampaikan Mas Wahyudin? Gini ya, untuk teman-teman ya, bukan hanya untuk teman-teman, ini untuk diri pribadi juga ya. Jadi setiap orang itu bisa merencanakan kehidupannya di masa depan, bisa merencanakan ya, oh saya itu harus ini, saya harus bikin rumah, saya harus kerja seperti ini, saya harus menabung gitu ya. Ya, setuju. Nah, itu kalau orang hanya bisa bermimpi tanpa bergerak, nggak akan jadi apa-apa. Jadi kalau kita mempunyai impian, Iya. step by stepnya itu kita harus tahu gitu loh. Kalau kita punya impian ini, saya awalnya harus seperti ini. Nggak usah tinggi-tinggi dulu. Hal kecil aja dulu gitu loh. Kerjain. Gerak aja dulu gitu. Jangan mikir, oh nanti kayak gini. Nggak bakal maju. Kalau banyak pertimbangan itu nggak bakal maju. Gitu loh. Jadi apa yang kamu pikirkan, kalau menurut kamu itu baik, jalanin dulu. Gerak dulu. Karena setiap kita bergerak pasti ada suatu perubahan gitu. Ya, benar. Ibaratnya kalau kita berjalan, kalau kita maju selangkah, kita akan berubah tempatnya. Kalau kita nggak bergerak, nggak bakal jadi apa-apa. Kalau kita gerak, kemungkinannya ada dua. Satu berhasil, satu gagal. Yap. Iya kan? Setuju. Kalau nggak gerak, sama sekali nggak jadi apa-apa. Mending kita milih yang bisa gagal, bisa berhasil gitu loh. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, itu kan jadi pelajaran. Oh, apa yang membuat saya gagal gitu kan? Iya. Setuju saya. Begitulah. Wow, keren banget. Semua cerita dari Mas Wahyudin ini sangat menginspirasi, sangat sangat the best lah. Memang pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Pokoknya perfect. Oke, Mas Wahyudin, terima kasih banyak ya udah mau berbagi cerita, udah mau sharing pengalamannya. Semoga sukses terus di Jepang dan ceritamu bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Oke, dari cerita barusan kita belajar bahwa suatu hal kesuksesan itu bukan buat orang spesial, tapi buat siapa aja yang berani memulai. Jadi buat kamu yang masih mager, jangan tunggu motivasi datang sendiri. Mulai dari langkah kecil hari ini. Kalau suka konten seperti ini, klik like, share, dan follow biar makin banyak orang yang terinspirasi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Dialing Dreams. Tetap semangat dan jangan takut bermimpi. Saya Priyuda pamit undur diri. Assalamualaikum and bye-bye.